Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak hadirin rahimahullah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak dan Bang Sadayana, alhamdulillah menunjukkan Piala Dunia. Semoga Allah menjadikan pertemuan maghrib ini pertemuan yang berkah bagi kita semuanya. Mari hadirkan niatan terbaik, hati yang paling bersih, sehingga kita layak untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, mengokohkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan, dan hati kita semakin berbaur dalam ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan bab ad-dilalah ala khairi wa du'a ila hudan aw dhalalatin, menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau mengajak kepada kesesatan. Kita sempat bahas ayat-ayat Quran dan beberapa hadis. Hari ini kita coba baca 3 hadis terakhir, karena semuanya cuma ada 4 hadis ya, dari bab ke-20 ini. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Man, barang siapa da'a, mengajak, dia mengajak, menganjurkan baik dengan perbuatan ataupun dengan ucapan, ila hudan, kepada petunjuk, karena maka terbukti lahu, bagi orang yang mengajak kepada petunjuk ini, minal ajri, dari pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, orang tersebut mengikutinya. Orang yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya dari ajakan tersebut. Layan khusus, tidak mengurangi zalika, hal tersebut, min ujurihim, dari pahala-pahala mereka yang mengikuti, syai'an, sedikit pun. Kita mengajak orang, lalu mereka mengikuti kita. Kalau yang diikuti, yang mengikuti kita 10, berarti kita dapat pahala 11 dari kita dan dari yang mengikutinya. Orang yang mengikuti kita itu tidak akan terkurangi dari pahalanya. Ya, sederhananya Bapak sekalian, kalau saya mengikuti kiai saya, maka pahala saya pun didapatkan oleh Pak Kiai tanpa mengikuti, tanpa mengurangi pahala saya yang melakukan. Nah, ini bedanya multi level dunia dan multi level akhirat, ya. Dan itu tidak akan ada habisnya. Sebanyak yang mengikuti itu akan menjadi pahala bagi kita. Wa man da'a ila dhalalatin, orang yang mengajak kepada kesesatan, karena maka terbukti alaihi, atasnya, minal itsmi, dari dosa, mithlu asamiman, seumpama dosa-dosa orang tabi'ahu, dia mengikutinya. Kalau kita ngajak kepada kemaksiatan, maka kita akan mendapat dosa dari kemaksiatan kita dan dosa dari orang yang mengikuti kemaksiatan kita. Jadi kebayang kalau kita ngajak dosa, ayat 100 orang mengikuti, berarti dosa kita ini sebanyak 100 itu ditambah dosa kita.
La yanqusu dzalika, tidak mengurangi hal tersebut, min asamihim, dari dosa-dosa mereka yang mengikuti, syai'an, sedikit pun. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Muslimun, Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada penjelasan berkaitan dengan da'a, hadda alai, mengajak, menganjurkan dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Hudan yang disebut dengan petunjuk ini adalah hak dan kebaikan, sedangkan dolalah itu adalah batil dan keburukan. Jadi orang yang mengajak kepada kesesatan artinya orang yang mengajak kepada kebatilan dan kepada keburukan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu, annal mutasabbiba bil fi'li wal mubashirah lahu mutasawiyan bin natijah iqaban aw thawaban. Orang yang menjadi sebab perbuatan, orang yang menjadi sebab terjadinya perbuatan, dan orang yang mengerjakan langsung. Kalau contohnya saya diajak sama Ustadz untuk ngaji, berarti saya ngaji itu disebabkan ajakan Ustadz. Ini tidak langsung, al-mutasabbib, Ustadznya. Lalu saya yang langsung melakukannya ngaji. Maka mutasawiyani fin natijah, dia kedua-duanya sama dalam natijahnya, iqaban aw thawaban. Kalau yang menjadi sebab kebaikan, maka sama pahalanya dengan orang yang mengerjakan kebaikan. Kalau yang menjadi sebab keburukan, maka sama siksanya, dosanya seperti orang yang mengajak, sama dengan yang melakukan keburukan. Jadi Bapak Ibu lamun rek goreng tong ngajak batur, isi gede dosana. Ya, lamun rek goreng masalah we gitu. Tapi lamun rek hade tong sasoranganan. Agar kita dapat lipatan pahala dari orang yang diajak oleh kita. Ya. Lihatnya, lamun rek goreng tong ngajak batur, soalnya we goreng mah di kamar gitu. Tapi lamun rek hade tong cicing di kamar, ka masjid ajak batur. Sebanyak yang diajak oleh kita, itu pahala yang kita dapatkan. Bahkan hebatnya lagi pun Bapak Ibu, kita berusaha mendapatkan pahala di mana usia kita berakhir, tapi pahalanya harus tetap mengalir. Kalau yang diajak oleh kita, dia hidup, lalu kita sudah meninggal, setiap kali dia melakukan amalan karena ajakan kita, maka setiap itu pula pahala bagi kita. Dan anjurkan yang diajak oleh kita, jangan menikmati kebaikan sendiri, ajak orang lain. Maka pahala dakwah ini pahala yang akan terus ngalir dengan lipatan-lipatan yang banyak. Pak ya, miskin lamun urang bangga ku ibadah sorangan, belum tentu dari diterimanya. Hanya bangga dengan sholat sendiri, hanya bangga dengan zikir tilawah sendiri. Kita meninggal selesai. Puasa kita meninggal selesai. Tapi kita ngajak, hayo nanti tanggal 9 kita puasa, hayo nanti tanggal 10 kita puasa. Lalu orang yang diajak puasa oleh kita ikut bareng dengan kita, maka kita dapat pahala seperti mereka yang diajak. Maka jangan sampai kebaikan ini berhenti di kita, tapi harus terus ngalir dan terus menyebar kepada teman-teman kita. Ini yang pertama. Ngajak nama Bapak Ibu itu kudu make dalil. Ya, cukup ya. Nanti tanggal 9 hari Rabu uang puasa. Dan Rasulullah rencana puasa meskipun tidak sempat. Lamun bisa tanggal 8 jeung 10, tanggal 10 nah. Kalau dalam fikih Syafi'iyah itu kan termasuk dalam fikih sunnah, ada yang pertama tanggal 10 saja, yang kedua tanggal 9 dan 10. 9-nya hadis hamiyah, 10-nya ya hadis yang jelas Rasul melakukan.
Berikutnya yang ketiga 9, 10, 11. Bapak dari mana? Halo? Oh, ada sunnah iya, sunnah belah gitu. Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir sanah allati qablah. Puasa satu hari Asyura itu aku berharap kepada Allah menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Lamun puasa Arafah 1 tahun sebelum, 1 tahun sesudah. Baik Pak, cing nama puasa tanggal 10. Wah, puasa kabeh. Alhamdulillah. Tanggal 10 daerah hari Kamis. Hah? Hari Kamis, aya hari Jumatnya. Da tahun baru na aya nu benten. Tenan naon sok. Ngan Bapak lamun sayana 9, 10. Ya, bilih pada ngiringan anu 9, 10, 11. Baik, ini yang pertama. Yang kedua pelajarannya Bapak Ibu sekalian, alal muslim ayatasabbar bi'awaqibil umur wa nataiji amali. Kita nih sebagai seorang muslim hati-hati gitu. Mikir heula lamun rek ngerjakeun teh. Akibat dari perkara-perkara kita, akibat dampak dari amal-amal yang kita perbuat. Jadi sedang melakukan patadabbar akibatah, dipikirkan heula akibatnya, sehingga fayas'a lil khairi liyakuna qudwatan hasanah. Dia berusaha melakukan yang baik sehingga jadi qudwah hasanah bagi orang lain. Sadaacan ngalakukeun, berusaha ngemot heula dampak dari apa yang kita kerjakan untuk urusan kita, untuk amal-amal kita. Tadi dia emot Bapak Ibu, atau kapunten ya dari bahasa kasar. Lamun rek goreng tong ajak batur. Minimal goreng nanti ulangan goreng sorangan. Ya, karena lamun ngajak batur berarti dosa orang sejumlah orang yang diajak berbuat keburukan bagi kita. Tapi lamun rek berbuat hade tong sorangan, ajak batur supaya kita mendapatkan pahala yang banyak, gitu ya, mendapat pahala yang banyak. Fayas'a lil khair liyakuna qudwatan hasanah. Maka muslim melakukan berusaha yang baik agar menjadi qudwah hasanah, suri teladan bagi yang lain. Yang berikutnya, alal muslim ayahdhara ad-da'awat az-zaifah wa yabta'ida an qurana isu. Muslim hendaklah berhati-hati akan ajakan yang batil dan menjauhi teman-teman yang tidak baik, gitu ya. Mudah-mudahan tiasa dipahami Bapak Ibu. Ada teman di mana kita berkumpul, ngobrol lama, saling berbagi. Ada yang memang belum, tetapi berusaha tidak dijauhi, karena tidak mungkin kita menularkan kebaikan tanpa mendekati mereka. Tapi kalau duduk lama berbagi pikiran tentang ilmu, nah itu mah wayahna kedah pilih-pilih. Karena ternyata tempat duduk kita itu akan berpengaruh kepada pemikiran dan amal-amal kita. Dengan siapa kita duduk biasanya akan terpengaruh. Makanya lamun hoyong terang si A teh kumaha tong nanyakeun ka si A sok seringna jeung saha. Gitu aja. Ya, termasuk Rasul almaru ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Falyandur man yukhalil. Hendaklah memperhatikan siapa yang akan dijadikan khalil, teman dekat kita itu. Karena teman dekat kita akan mempengaruhi pemikiran kita, akan mempengaruhi amalan-amalan kita. Ya, baik Bapak sekalian, kita berusaha untuk itu. Kenapa? Li'annahu mas'ulun amma yaf'al. Karena kita ini akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dikerjakan.
Tidak nyuruh, saya mah hanya menganjurkan. Yang menganjurkan itu makna da'a. Saya mah tidak memerintahkan, saya hanya ngasih saran saja. Ya, saran saya, kita pun akan dimintai pertanggungjawaban atas saran yang kita sampaikan. Makanya makna da'a itu apa? Haddo, anjuran. Hanya menganjurkan itu sudah termasuk ajakan. Gitu ya. Jadi jangan sampai, ya saya sih tidak melakukan, saya hanya menyarankan saja. Gitu. Nah, menyarankan itu bagian dari ajakan juga. Maka hendaklah kita memikirkan dari setiap apa yang kita ucapkan, karena kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tiasa berlepas terhadap apa yang kita ucapkan. Ma yalfidu min qaulin illa alaihi raqibun atid. Setiap ucapan kita itu senantiasa dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak akan menguap begitu saja. Maka kita berhati-hati. Berikutnya, al-mutasabbib lil khair yudha'af ajruhu. Orang yang menjadi sebab kebaikan maka akan dilipatkan pahalanya. Orang yang menjadi sebab kebaikan maka akan dilipatkan pahalanya, karena dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti anjuran kebaikannya. Ya, kalau saya ditambahkan, Pak, bukan hanya berlipat, tapi tidak akan berhenti. Selama orang-orang itu mengerjakan, lalu orang itu mendakwahkan terus, maka selama itu pula pahala akan terus ngalir. Jadi bukan hanya sebatas berlipat, tapi tidak akan berhenti. Maka berusaha untuk membuat pahala yang terus ngalir meskipun usia kita sudah berakhir. Jangan sampai usia berakhir, pahala kita juga berakhir. Wal mutasabbib lisyarri yudha'af iqabuhu. Orang yang menjadi sebab bagi keburukan, dia pun akan dilipatkan siksaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, baik Bapak Ibu, ini hadis yang pertama. Hadis berikutnya An Abil Abbas, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda yauma Khaybar, pada hari Khaybar. Biasanya peperangan itu disebut hari gitu ya, meskipun peperangannya lebih dari satu hari. Kan kalau satu hari yaumun, kalau banyak ayyamun. Ya. Jadi biasanya meskipun peperangannya lebih dari satu hari, bahkan bisa berminggu-minggu, ya tetap saja disebut hari Khaybar, hari Khandaq contohnya. Ketika hari Khaybar, penaklukan Khaybar, kata Rasulullah, la'awatiyanna hadhihi rayah godan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar aku akan memberikan hadhihi rayah, bendera ini, godan, besok. Aku akan serahkan bendera peperangan ini besok, rajulan, kepada seseorang. Jadi Rasul belum menyebutkan siapa seseorang ini, tetapi orang ini yaftahullahu ala yadai, Allah akan membukakan, Allah akan memberi kemenangan di tangannya. Yuhibbullaha wa rasulahu, laki-laki ini dia mencintai Allah, wa rasulahu, dan mencintai rasulnya. Wa yuhibbuhullah, dan Allah pun mencintainya, wa rasuluhu, dan rasul pun mencintainya. Di Rasulullah ngobrol di hadapan sahabat, bendera perang ini aku akan berikan kepada seseorang nanti besok. Orang ini nanti yang akan membukakan kemenangan bagi kita. Orang ini orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai orang ini. Jadi can disebutkan saha orang ini teh. Maka pabatan nas, semalaman an-nasu, manusia, para sahabat,
yadukuna lailatahum, mereka membicarakan di malam mereka, ayyuhum yu'taha, siapa di antara mereka yang diberi bendera itu. Karena cek Rasul engke bakal diberikan ke seseorang, maka para sahabat tipe-tina tengah ngobrol kira-kira kasahannya gitu. Begitu. Kira-kira lamun bapak saat itu jadi sahabat, kintenan hayang henteu Pak. Bendera ini akan diberikan kepada seseorang di mana kemenangan Allah akan berikan. Orang ini mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Maka para sahabat semalaman itu ngarobrol kira-kira sahanya gitu. Saya pikir sambil berharap itu, mudah-mudahan saya yang dipilih gitu. Falamma asbahan nas godau ala Rasulillah. Ketika pagi hari para sahabat annas manusia godau, mereka pergi ala Rasulillah, berangkat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, semuanya yarju ayyutaha, berharap ayyutaha, diberi bendera itu. Sadaya sahabat pagi hari menuju Rasulullah dengan harapan semoga bendera itu diberikan kepada saya. Nah, nanti kita ambil pelajaran Bapak sekalian ya, bukan menginginkan kepemimpinannya, tetapi di sini bahasanya menjadi sebab kemenangan, lalu mencintai, tanda mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasul pun mencintainya. Ini yang dirindukan oleh para sahabat. Bukan karena jabatan, bukan karena dia diberi bendera sebagai kehormatan, tidak. Setiap orang menginginkan. Faqala Rasulullah bersabda, aina Ali? Di mana Ali bin Abi Thalib? Jadi ketika para sahabat berkumpul, naraskan, mana Ali? Fakila, dikatakan, ya Rasulullah huwa yashtaki ainaihi. Wahai Rasul, Ali itu sedang sakit kedua matanya, jadi tidak hadir. Qala Rasulullah fa'arsilu ilai, ya, kirimkan, hendaklah kalian mengirimkan, mengutus Ali, ya, untuk datang. Fa'utiya, didatangkan bihi Ali, bihi kepada Rasulullah. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ainai, lalu kemudian Rasul meludah kedua matanya dengan ludah, ya. Wada'alahu, dan Rasulullah mendoakan Ali. Fabari'a hatta ka'allam yakun bihi wajah, lalu sembuhlah sakit Ali, ka'allam yakun bihi wajah, seakan-akan beliau tidak sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak memahami pabasoko Rasulullah meludahi di ludahan begini gitu ya. Mudah-mudahan tidak tekstual begitu. Ya. Jadi dan ludah Rasul di ke mata alikan, lalu kemudian biiznillah, dan ini bagian dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib sembuh. Seakan-akan Ali bin Abi Thalib tidak sakit. Kan tadi mah teu damang socana. Lalu setelah Rasulullah sambil berdoa, akhirnya sembuh, seakan-akan beliau tidak sakit. Fa'atahu ar-rayah, lalu Rasulullah memberikan kepada Ali ar-rayah, bendera itu. Jadi bendera yang dirindukan oleh para sahabat akhirnya diberikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Qala Aliun radhiyallahu an, lalu Ali berkata, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Ya Rasul, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka seperti kami, sampai mereka masuk Islam? Kata Rasul, unqud aralislika hatta tanzila bisahatihim. Kau laksanakan aralislika, tenang, jangan terburu-buru sampai kamu turun, sampai kamu datang di kampung halaman mereka. Summa du'uhum ilal Islam, lalu serulah mereka kepada Islam. Jadi Bapak Ibu, tong ujuk-ujuk datang bom kayak gitu, tidak. Seru mereka, ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihim min haqqillah,
kabarkan kepada mereka perkara yang Allah wajibkan, perkara yang wajib atas mereka min haqqillahi ta'ala fi, dari hak Allah ta'ala. Ya, hak Allah itu ditauhidkan, hak Allah itu diibadahi. Sampaikan kepada mereka. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, maka demi Allah, la ayyahdiyallah, Allah benar-benar Allah memberikan petunjuk bika, sebab engkau, rajulan kepada seorang, rajulan kepada laki-laki, wahidan satu, khairun lebih baik, laka bagimu, min humrin na'am, dibanding dengan unta merah. Bapak sekalian, kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, ajak mereka, seru kepada Islam, kabarkan apa yang wajib atas mereka akan hak Allah. Kemudian Rasulullah sampai mengatakan, demi Allah, jika ada satu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah gara-gara seruan engkau, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu Bapak sekalian, meren bahasa nama kendaraan yang paling mahal saat itu. Ya, untuk menunjukkan sangat berharganya unta ini. Jadi nama kendaraan yang paling mahal. Bahkan di ungkapan yang lain itu khairun minad dunya wa ma fiha. Maka maaf Bapak Ibu, saya jadi emot ya. Ada ungkapan ulama, jika ada yang 10.000 yang hadir di hadapan kita, lalu kita ngomong aja, semoga dari 10.000 itu ada satu orang yang mau mendengarkan kita dan mendapatkan hidayah. Karena kadang-kadang loba teh kalau jadi loba ngarobrol, lain di dia masa roleh soleha di dia. Ya, kalau saya misi, kemudian dulu mah suka banyak tuh, ya, karena memang diwajibkan. Bisa sampai 1.000, bisa sampai 900, bahkan minimal ada 400. Sound yang kurang bagus, ya, akhirnya teh lebih jelas kena ngomong dari suara saya gitu. Tapi jadi emot. Baiklah, meskipun lamun aya 30 baris ka tukang, minimal nu caricing ta barisan panghareupna. Cicing teh teuing nundutan, teuing merhatikeun, tapi minimal aya nu cicing, mudah-mudahan ku Allah diberi hidayah. Kata Rasul, satu orang yang dapat hidayah gara-gara ajakan kita itu lebih baik daripada unta merah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu Bapak sekalian ya. Maka ini jadi motivasi. Sebetulnya yang dijadikan penguat dari hadis ini di bagian akhirnya. Ayo semangat mengajak orang. Tong mikiran masalah ngiluh teu ngiluh. Pokoknya mah ikut, pokoknya mah sampaikan aja. Bapak gaduh WA, SMS, hadiri kajian, nggak akan sia-sia. Boga grup, kirim di kabeh grup tah. Halo? Begitu. Boga grup keluarga, meskipun keluarga nanti di Medan, kirimkeun bae teu naon. Gitu ya. Karena bisa jadi engke ningali di YouTube. Nah, gitulah teu naon gitu. Jadi yang kita harapkan itu apa? Sugan. Karena kita tidak tahu hidayah itu lewat mana, hidayah itu lewat siapa, kita tidak tahu. Nabi Nuh dakwah sampai 950 orang, 950 tahun. Berapa orang yang didapatkan dari beliau? Tidak lebih dari 80 orang. Gitu kan? Kebayang, artinya 950 tahun. Berarti nitih satu orang menghabiskan belasan tahun. Jadi lamun Bapak Ibu ayeuna dakwah, aya geus sabaraha tahun. Urang mah geus lumayan loba. Komo deui nu ngajakna dengan eta-eta wungkul, nu sajana caricing. Ya, maka Bapak untuk mendapatkan pahala yang banyak tidak usah jadi ustaz. Teu kudu ngapalkeun hadis. Ayeuna mah geus we ta aya nu geus nyeun prayerna, sabarkeun we teh gitu. Itu juga termasuk bagian dari ajakan. Paparihun urang mah nyeun prayerna gitu bisa deui. Tinggal ta geus aya prayerna, kirimkeun. Wa pulsaan deui, mulia tuh 5.000 mah. Sakalian jam malam Senin mah kan begitu. Bade mau Pak? Ya, jadi teu kudu nungguan ngapalkeun hadis, teu apal-apal teu ngapalkeun lagi. Teu kudu kita ini harus jadi ustaz, enggak usah kita ini harus jadi kiai. Kita bisa jadi penyeru kebaikan.
Untuk jadi penyeru itu mudah. Dan ajaklah dengan bahasa kaum, ajaklah dengan bahasa mereka. Ya, insya Allah Bapak sekalian, ini motivasi kanggo orang sadaya. Fadlu dakwah ilallah azza wa jalla wal hasu ala dilalah al khair wal haq. Keutamaan dakwah, mengajak dakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, dan dorongan agar kita menunjukkan kebaikan, menunjukkan kepada hak. Dan Allah berikan pahala yang luar biasa besar, gitu, luar biasa besar bagi kita. Dan dari kisah ini pun kita belajar tentang fadlu Ali, keutamaan Ali dan kedudukan Ali bin Abi Thalib. Meskipun Ali nanti hadir, ari rizkina bagian mah, anggarlah gitu kan. Coba, setiap sahabat berharap untuk mendapatkan itu. Ya, saya ulang-ulang Pak, bukan mengharapkan kedudukan, bukan mengharapkan prestasi mendapatkan bendera, tidak. Karena bahasanya ingin menjadi jalan pembuka kemenangan. Yang kedua, ingin kecintaan Allah dan Rasul dia dapatkan. Itu sebetulnya tujuannya. Jadi bukan karena jadi panglimanya, bukan jadi pemegang benderanya, bukan prestasi ini, bukan. Tapi kecintaan sahabat kepada Allah dan Rasulnya, dan menginginkan cinta Allah dan Rasulnya, itu yang ada di hati mereka, sehingga berharap bendera itu harus jadi milik saya, semoga jadi milik saya. Tapi geus datang hari lain rezeki nama, malah rezeki anu teu datang kan gitu. Ali kan teu aya, cek Rasul mana Ali? Oh lagi sakit, hadirkan on ajak Ali, hadirkan Ali, kan begitu. Aritos rizki nama, gitu Pak ya. Ini kedudukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian semangat para sahabat untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, berusaha mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Lalu mereka tanafus, ya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikutnya kita belajar dari bagaimana tingginya Islam dalam berdakwah, bagaimana adab-adab Islam dalam berjihad, dan tujuan dari Islam bukan menghancurkan mereka, tujuan dari Islam menyelamatkan mereka dari kesesatan, menyelamatkan mereka dari kesia-siaan, gitu. Jadi bukan menghancurkan mereka, bukan membinasakan. Tujuan Islam menyelamatkan mereka, begitu. Sehingga ketika berdakwah pun adab diperhatikan. Ya Rasul, apakah aku harus memerangi mereka sampai mereka seperti kita? Kata Rasul, ajak mereka ke dalam Islam. Kabarkan apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagian akhir itu yang ini Bapak sekalian, subhanallah, kamu jadi sebab satu orang dapat hidayah, itu lebih baik daripada unta merah. Kamu lamun langkung ti hiji. Mata tong aneh 7 golongan anu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat tidak ada naungan, yang pertama kali disebut itu imamun adilun, pemimpin yang adil. Kenapa Pak? Karena pemimpin itu akan dirasakan seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Makanya Imam Ahmad mah kalau punya satu doa mustajab, saya akan minta pemimpin yang adil. Bukan minta saya soleh, karena belum tentu saya soleh bisa nyolehkan batur, bisa berdampak bagi orang lain. Tapi pemimpin yang adil, dia akan mengayomi dan memberikan kebaikan ke semua masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kumaha Pak? Siap jadi presiden 2009? Oh siap. Gitu ya. Lain tuh siap, tapi eueuh milih na cenah. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukupnya. Nanti kita akan bahas bab 21 at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kita sudah isya. Cekap Ustaznya? Ya insyaallah. Cekap ya, alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, minta maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang dibahas ada manfaatnya. Emot kagorengan pengajak batur, kahadean tong sorangan. Ya, kagorengan mah sorangan, tong ngajak batur bisi loba dosa
tapi kahadean mah tong sorangan ajak batur supaya loba pahala, supaya pahalana tidak berakhir dengan kematian kita. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan menjadikan kita bagian dari penyeru-penyeru kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.